Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ceritakan pemuda pemulung nekat menikahi dokter cantik. Ia kaget ternyata. Namun sebelum itu jangan lupa like dan tuliskan di kolom komentar dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu, teman-teman. Yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk simak ceritanya. Di sebuah sudut kota yang penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan, tinggal seorang pemuda bernama Arif. Sejak kecil, Arif tumbuh dalam keluarga miskin, hidup bersama ibunya yang sudah tua di sebuah rumah kecil di ujung gang. Kehidupan mereka sangat sederhana, hanya bergantung pada pekerjaan ayahnya yang seorang pemulung sampah. Ayahnya telah meninggal saat Arif masih berusia belasan tahun, dan sejak saat itu, Arif mengambil alih pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Setiap pagi, Arif bangun dengan semangat, meski tak jarang tubuhnya merasa lelah setelah bekerja keras sepanjang hari. Ia tak pernah mengeluh, bahkan meski seringkali harus berjalan kaki berjam-jam mencari sampah kering yang bisa dijual untuk mendapatkan uang. Namun, yang membuat Arif berbeda dari pemulung lainnya adalah hatinya yang baik. Meskipun ia hidup dalam kesulitan, ia selalu berusaha membantu orang lain yang membutuhkan. Jika ada warga yang membawa barang berlebihan dan kesulitan membawa, Arif dengan senang hati akan membantunya, tanpa berharap imbalan. Pada suatu hari, Arif sedang berjalan di sepanjang jalan besar, mencari sampah kering yang bisa ia jual. Tiba-tiba, ia melihat seorang kakek yang tampak kesulitan berjalan, terhuyung-huyung menuju sebuah klinik yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Tanpa berpikir panjang, Arif mendekat dan menanyakan apakah kakek tersebut membutuhkan bantuan. "Kakek, saya bantu antar ya," kata Arif dengan ramah. Kakek itu mengangguk pelan, dan Arif dengan hati-hati menuntunnya menuju klinik. Meskipun cuaca cukup panas, Arif tetap berjalan dengan langkah yang penuh semangat, memastikan kakek tersebut merasa nyaman. Begitu mereka sampai di depan klinik, kakek itu mengucapkan terima kasih dengan tulus. "Terima kasih nak, Tuhan membalas kebaikanmu," ucapnya. Namun, ada seseorang yang melihat kejadian itu, seorang wanita muda yang tengah keluar dari klinik, mengenakan pakaian dokter, terhenti sejenak. Ia memperhatikan pemuda yang dengan tulus membantu kakek itu. Hatinya tersentuh melihat sikap Arif yang begitu baik hati, tanpa memandang status atau kondisi orang yang ia bantu. Tanpa disadari, seorang dokter muda bernama Sarah yang kebetulan sedang berjalan menuju mobilnya, terkesima dengan kebaikan yang ditunjukkan Arif. Keesokan harinya, Arif kembali melanjutkan rutinitasnya mencari sampah. Ia tak menyangka bahwa pertemuan singkatnya dengan kakek itu ternyata meninggalkan kesan mendalam bagi seorang wanita muda. Saat itulah kehidupan Arif mulai berubah. Pagi hari yang cerah, Arif kembali menyusuri jalanan kota dengan semangat yang sama. Setelah membantu kakek kemarin, ia merasa hatinya lebih ringan, seperti ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa pertemuan kemarin akan mengubah jalannya hidupnya. Hari itu, saat ia berjalan menelusuri gang sempit, mata Arif menangkap sesuatu yang tak biasa. Seorang wanita dengan jas dokter terjatuh di tengah jalan. Arif terkejut dan tanpa berpikir panjang, ia berlari mendekat. "Dokter, apakah Anda baik-baik saja?" tanyanya, khawatir. Wanita itu terlihat kesulitan bangkit, sambil memegangi pergelangan kakinya yang terkilir. Saya baik-baik saja. Hanya sedikit keselo," jawabnya sambil tersenyum canggung. Arif segera membantu wanita itu berdiri. Ia menuntunnya menuju trotoar, dengan hati-hati memastikan setiap langkah wanita itu tak terlalu membebani kakinya. Wanita itu memandangnya dengan rasa terima kasih yang tulus. "Terima kasih, kamu sangat baik," ucapnya. Senyum manis menghiasi wajahnya. Arif hanya tersenyum malu. "Sama-sama dokter. Saya hanya membantu sedikit. Semoga kaki dokter cepat sembuh." Saat itulah wanita itu mulai merasa sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Hatinya tersentuh melihat pemuda sederhana ini yang tanpa pamrih menolong orang lain. Ia pun merasa ada kehangatan dalam diri Arif, meskipun ia hanya seorang pemulung yang hidup dalam keterbatasan.
Namun, pertemuan mereka yang singkat itu membuat Sarah, dokter muda yang sedang berusaha mencari keseimbangan dalam hidupnya, terpesona. Tanpa Arif tahu, ia menjadi sosok yang selalu terbayang-bayang dalam pikirannya. Sosok pemuda dengan hati emas yang rela meluangkan waktunya untuk membantu orang lain, tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Sejak pertemuan itu, Sarah tidak bisa berhenti memikirkan Arif. Setiap kali ia melangkah keluar dari klinik, matanya mencari-cari sosok pemuda itu di antara keramaian. Namun tak pernah ia temui Arif di tempat yang sama lagi. Entah mengapa, ia merasa seperti tak ingin melepaskan perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya itu. Sementara itu, Arif pun tak tahu bahwa wanita yang ia bantu kemarin adalah seorang dokter muda yang cantik dan terkenal di klinik tempatnya bekerja. Ia hanya menjalani hidupnya seperti biasa, mencari sampah, membantu warga yang membutuhkan, dan berharap bisa mendapatkan cukup uang untuk membeli makan bagi ibunya. Namun, takdir seolah berkehendak lain. Seminggu setelah pertemuan itu, kehidupan Arif mulai berubah. Nama pemuda pemulung itu mulai terdengar di telinga orang-orang yang tinggal di sekitar tempatnya bekerja, mulai dari warga biasa hingga orang-orang kaya yang baru saja datang ke kota. Ada seorang bapak paruh baya, pemilik perusahaan besar, yang mendengar tentang Arif dan merasa tertarik untuk mengenalnya lebih dekat. Bapak itu, yang bernama Pak Wira, tak hanya penasaran dengan sosok Arif, tetapi juga memiliki niat lain yang lebih besar. Ia ingin menjodohkan putri semata wayangnya, Sarah, dengan pemuda yang baik hati ini. Tak hanya karena kebaikan Arif, tetapi juga karena Sarah, meski memiliki segalanya, tak pernah tampak bahagia. Pak Wira merasa bahwa Arif adalah sosok yang tepat untuk membuat putrinya bahagia, dan ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang pemuda itu. Suatu hari, Pak Wira memutuskan untuk bertemu langsung dengan Arif. Ia mengundang Arif ke rumahnya, dan meskipun Arif merasa bingung, ia tetap menerima undangan tersebut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa langkah kecilnya membantu seorang kakek dan seorang dokter muda akan membawa dampak besar bagi hidupnya. Arif pun tak tahu bahwa pertemuan ini akan mempertemukan dirinya dengan wanita yang telah mencuri perhatiannya, Sarah, si dokter muda yang ia tolong beberapa hari yang lalu. Begitu ia tiba di rumah Pak Wira, Arif merasa sedikit canggung. Rumah besar itu membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi ia mencoba untuk tidak menunjukkan perasaannya. Ia masuk ke ruang tamu yang luas, di mana Pak Wira sudah menunggunya dengan senyum ramah. Pak Wira memulai percakapan dengan santai, membahas hal-hal sepele sejenak sebelum ia akhirnya melontarkan pertanyaan yang membuat Arif terkejut. Arif, saya dengar kamu adalah pemuda yang sangat baik hati. Saya ingin membicarakan sesuatu yang lebih serius. Putri saya Sarah sudah lama mencari pasangan hidup yang memiliki hati yang tulus, seperti yang kamu miliki. Arif tercengang. Ia tak mengerti sepenuhnya maksud Pak Wira. Dan saat itu, pintu ruang tamu terbuka. Seorang wanita muda memasuki ruangan dengan senyuman yang familiar bagi Arif. Sarah, dokter muda yang telah ia bantu, duduk di sebelah ayahnya dengan penuh kecanggungan. Apa, kamu? Arif berkata terbata-bata, mata mereka bertemu. Sarah tersenyum malu, menyadari bahwa pertemuan ini adalah takdir yang mempertemukan mereka kembali. Ketika Sarah duduk di sebelah ayahnya, Arif merasa seolah seluruh dunia berhenti sejenak. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Wanita yang telah ia tolong beberapa hari lalu, yang jatuh dan ia bantu tanpa pikir panjang, kini duduk di depannya dengan senyum malu di wajahnya. Sarah tampak terkejut, namun juga sedikit tersipu. Mungkin ia merasa canggung karena pertemuan mereka yang begitu tak terduga. Pak Wira, yang melihat kebingungan Arif, hanya tersenyum bijak. Nak, ini Sarah, putri saya, dan saya rasa kamu sudah saling mengenal. Suara Pak Wira terdengar lembut, namun ada kesan yang kuat dalam kata-katanya. Saya ingin kalian berdua saling mengenal lebih jauh. Sarah, seperti yang saya katakan, butuh seseorang yang tulus, seperti kamu, Arif. Arif menatap Sarah, yang juga menatapnya dengan pandangan penuh rasa malu dan rasa terima kasih. Arif masih merasa kaget dengan semua ini. Sebelumnya, ia hanyalah seorang pemuda biasa yang menjalani hidup dengan penuh perjuangan. Kini, tiba-tiba ia dihadapkan dengan kenyataan bahwa seorang dokter muda yang cantik dan kaya, yang ia tolong, ternyata adalah putri dari seorang pengusaha besar.
Sarah mengangguk pelan, tapi matanya tak lepas dari Arif. Ia merasa aneh dan tak tahu harus berkata apa. Semua perasaan yang muncul sejak pertama kali bertemu dengan Arif, perasaan yang sulit dijelaskan, yang tumbuh setiap kali ia mengingat pemuda itu, kini datang begitu mendalam. Namun Sarah juga tahu bahwa ada banyak perbedaan antara mereka. Arif adalah pemulung sederhana, sedangkan dirinya seorang dokter yang berpendidikan tinggi dan berasal dari keluarga kaya. Namun ada sesuatu dalam diri Arif yang membuat hatinya merasa nyaman, sesuatu yang berbeda dari yang lain. Pak Wira pun mulai berbicara lagi, mencoba meluruskan suasana yang canggung. Arif, saya tahu kamu berasal dari keluarga yang sederhana, tetapi kamu punya hati yang besar. Itulah yang membuat saya percaya bahwa kamu dan Sarah akan saling mengerti satu sama lain. Tak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain kebaikan hati dan ketulusan. Arif hanya mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Sebagai pemuda yang terbiasa hidup keras, ia tak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Sebuah rumah mewah, seorang pengusaha kaya yang mengajaknya berbicara tentang masa depan, dan seorang dokter muda yang ia tolong kini duduk di depannya, tersenyum dengan penuh harap. Arif merasa bingung, namun di sisi lain, hatinya merasa nyaman, terutama saat matanya bertemu dengan Sarah. Sarah, yang merasa semakin canggung, akhirnya berkata dengan lembut, Arif, aku senang sekali bisa bertemu denganmu lagi. Terima kasih sudah menolong kakek itu, dan juga aku. Arif merasa sedikit lega mendengar kata-kata Sarah. Sama-sama dokter, saya hanya membantu apa yang saya bisa, tidak lebih dari itu. Pak Wira yang menyaksikan keduanya berbicara, mulai tersenyum senang. Ia bisa melihat keakraban yang mulai tumbuh antara Sarah dan Arif, meskipun keduanya berasal dari dunia yang berbeda. Baiklah, saya rasa kalian berdua bisa berbicara lebih lanjut. Saya akan pergi sebentar, kata Pak Wira sambil berdiri dan meninggalkan ruang tamu, memberi ruang bagi keduanya untuk saling mengenal lebih dalam. Begitu Pak Wira keluar, suasana di ruang tamu berubah menjadi lebih tenang. Arif dan Sarah saling diam sejenak, tak tahu bagaimana memulai percakapan ini. Akhirnya, Sarah membuka suara dengan pelan. Arif, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Kamu seorang pemulung, kan? Tapi kamu sangat berbeda dari yang aku bayangkan. Arif tersenyum kecil. Ya, saya pemulung. Saya mencari sampah kering, yang bisa dijual untuk mendapatkan uang. Saya hidup sederhana, Sarah, tapi saya bahagia bisa membantu orang, seperti yang saya lakukan kemarin. Sarah mendengarkan dengan seksama, hatinya semakin tergerak. Ia bisa merasakan ketulusan dalam setiap kata Arif. Pemuda ini bukan hanya baik hati, tetapi juga punya pandangan hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Ia tidak mencari kekayaan atau kemewahan, hanya ingin hidup sederhana dan membantu sesama. Saya bisa melihat itu dari cara kamu membantu kakek itu, ujar Sarah. Tidak banyak orang yang mau meluangkan waktu untuk orang lain seperti kamu. Arif menunduk, merasa sedikit malu dengan pujian tersebut. Saya hanya berusaha membantu yang membutuhkan. Itu saja. Sarah menghela napas, berusaha untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Arif, aku merasa ada sesuatu yang berbeda tentangmu. Aku merasa nyaman saat bersama kamu. Sejak pertama kali kita bertemu, aku merasa ada sesuatu yang khusus. Arif menatapnya, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Sarah, saya juga merasa begitu. Tapi, kita berasal dari dunia yang berbeda. Saya hanya seorang pemulung, dan kamu seorang dokter. Mungkin kita tidak cocok. Sarah tersenyum lembut, menggerakkan rambutnya yang tergerai. Terkadang perbedaan itu bukan halangan. Yang terpenting adalah hati kita. Aku percaya, Arif. Aku percaya pada kebaikan hatimu. Percakapan mereka berlanjut, penuh kehangatan dan ketulusan. Hari itu, mereka tidak hanya saling mengenal lebih dalam, tetapi juga mulai merasakan benih-benih cinta yang tumbuh di antara mereka. Cinta yang datang bukan karena kekayaan atau status sosial, tetapi karena hati yang tulus dan kebaikan yang saling terhubung. Namun, perjalanan mereka tidaklah mudah. Arif masih merasa ragu, dan Sarah pun tahu bahwa ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Tetapi satu hal yang pasti,
Takdir telah mempertemukan mereka, dan cinta mereka tumbuh dari hati yang bersih dan penuh harapan. Hari-hari berlalu dan meskipun Arif dan Sarah mulai merasa lebih dekat satu sama lain, tantangan besar mulai menghadang mereka. Arif yang hidup sederhana masih merasa ragu jika dirinya layak untuk berada di dunia Sarah. Di sisi lain, Sarah juga menghadapi dilema besar dalam hatinya. Ia tahu bahwa keluarganya, terutama ayahnya, sangat ingin ia menikah dengan seseorang yang memiliki latar belakang sosial yang setara dengannya. Pak Wira yang sangat mendukung hubungan mereka tentu menginginkan yang terbaik untuk putrinya, tetapi ia juga sangat menghargai ketulusan hati Arif. Namun Sarah merasakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perbedaan status sosial atau latar belakang. Ia merasa nyaman dan dihargai saat bersama Arif. Pemuda itu tidak hanya tulus dalam membantu orang lain, tetapi ia juga tidak pernah menghakimi dirinya atau orang lain. Arif adalah sosok yang jujur, penuh kasih sayang, dan bekerja keras demi keluarganya. Sarah merasakan bahwa ia telah jatuh hati pada kepribadian Arif, bukan karena status atau kekayaan, tetapi karena kebaikan hati dan cara pandangnya terhadap hidup. Suatu sore, Sarah memutuskan untuk berbicara lebih lanjut dengan ayahnya mengenai perasaannya. "Ayah, aku ingin berbicara tentang Arif," kata Sarah saat mereka duduk di ruang keluarga di bawah cahaya lembut matahari yang masuk melalui jendela. Pak Wira menatapnya dengan penuh perhatian. "Sarah, kamu tahu ayah sangat menyayangi kamu dan tentu saja aku ingin yang terbaik untukmu," kata Pak Wira dengan lembut. "Namun, aku ingin kamu mempertimbangkan semua aspek dalam hubungan ini. Arif memang pemuda yang baik, tapi perbedaan kita harus berhati-hati, sayang." Sarah menghela napas, hatinya penuh keraguan. "Aku tahu, ayah. Aku tahu ada perbedaan besar di antara kami. Tetapi aku merasa bahwa Arif, dia berbeda dari yang lain. Dia tulus dan tidak pernah membedakan orang. Dia melihat orang berdasarkan hati, bukan status atau kekayaan. Aku merasa nyaman dengannya, lebih dari siapapun yang pernah aku temui." Pak Wira memandang putrinya dengan serius, lalu berkata, "Tapi kamu harus ingat, Sarah, dunia kita berbeda. Arif bukan hanya seorang pemulung, dia juga hidup dalam keterbatasan. Aku tidak ingin kamu terjebak dalam sesuatu yang mungkin akan membuatmu kecewa." Sarah memegang tangan ayahnya dengan lembut. "Ayah, aku ingin hidup sesuai dengan pilihan hati saya. Aku ingin memilih seseorang yang membuatku bahagia, yang bisa saling menghargai dan mencintai tanpa syarat. Aku percaya pada Arif, ayah. Aku percaya dia adalah orang yang tepat untukku." Pak Wira menatap putrinya lama, dan akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah, Sarah. Aku akan menghormati keputusanmu, tapi ingat, apapun yang kamu pilih, kamu harus siap dengan konsekuensinya." Sementara itu Arif, yang mulai merasa cemas akan ketidakpastian hubungan mereka, memutuskan untuk berbicara dengan Sarah. Ia tahu bahwa ada banyak hal yang harus mereka hadapi bersama, dan ia ingin memastikan bahwa Sarah tidak akan merasa terbebani oleh keputusan mereka. Pada malam yang tenang, Arif mengunjungi rumah Pak Wira sekali lagi. Sarah sudah menunggu di ruang tamu, dan begitu Arif masuk, ia merasa jantungnya berdebar. Arif duduk di sebelah Sarah dan menatapnya dengan serius. "Sarah, aku tidak ingin membuat hidupmu sulit. Aku hanya seorang pemulung dan aku tahu mungkin banyak orang yang tidak menganggapku cukup baik untukmu. Aku tidak ingin membuatmu terjebak dalam hidupku yang penuh kekurangan." Sarah menatap Arif dengan lembut, lalu menggenggam tangannya. "Arif, aku ingin bersamamu. Aku ingin menjalani hidup ini dengan kamu. Aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda, tapi hatiku memilihmu. Aku tidak peduli dengan semua itu. Aku hanya peduli pada kita berdua." Arif terdiam sejenak, merasakan betapa tulusnya perasaan Sarah. "Tapi, bagaimana dengan keluarga kamu? Ayahmu pasti tidak setuju." Sarah tersenyum tipis. "Ayah akan memahami. Aku yakin. Aku akan meyakinkannya bahwa apa yang kita miliki lebih dari sekadar status sosial atau kekayaan." Keduanya saling menatap, dan untuk pertama kalinya, Arif merasa bahwa ia bisa menjalani hidup dengan seseorang yang benar-benar menerima dirinya apa adanya. Mereka memutuskan untuk bersama, tak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Namun, perasaan cemas masih ada.
Arif tahu bahwa hubungan mereka akan menghadapi banyak ujian. Begitu juga dengan Sarah, keluarganya pasti akan memberikan tekanan dan ia harus berjuang untuk meyakinkan mereka bahwa cintanya pada Arif bukanlah sesuatu yang hanya berdasarkan impuls atau kegilaan sesaat. Tak lama setelah itu, Pak Wira mengundang mereka berdua untuk makan malam di rumah. Meski masih terasa canggung, suasana di meja makan cukup hangat. Pak Wira akhirnya mulai berbicara dengan serius. Sarah, Arif, aku tahu ini bukan jalan yang mudah bagi kalian berdua, tapi aku ingin kalian tahu, apapun yang terjadi, kalian harus saling mendukung. Jika cinta kalian tulus, maka tak ada yang bisa memisahkan kalian. Arif dan Sarah saling berpandang, dan saat itu juga mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Tidak ada jalan yang mudah, tapi cinta mereka akan menjadi kekuatan untuk menghadapi setiap rintangan yang datang. Mereka berdua siap melangkah ke depan, bersama-sama. Hari itu, mereka memutuskan untuk merayakan keputusan mereka dengan langkah kecil, namun penuh makna, berjalan bersama di jalanan kota, tangan mereka saling menggenggam erat. Dalam hati mereka ada keyakinan bahwa meski dunia mereka berbeda, cinta dan kebaikan akan selalu menemukan jalan. Hari pernikahan mereka akhirnya tiba. Sebuah perayaan yang sederhana namun penuh makna, dihadiri oleh orang-orang yang telah mendukung mereka sepanjang perjalanan. Pak Wira berdiri dengan bangga di samping Sarah, sementara Arif yang tampak terharu berdiri di sisi putri pengusaha besar itu. Mereka saling bertukar janji seumur hidup di tengah acara yang penuh kehangatan, meski tidak mewah. Hari itu, Arif dan Sarah akhirnya menikah, tak peduli dengan perbedaan latar belakang mereka. Yang ada hanya cinta yang tulus dan penuh pengertian. Pemuda pemulung itu, yang dulu tak pernah membayangkan bisa berjalan di altar bersama seorang wanita cantik dan dokter sukses, kini menemukan kebahagiaannya yang sejati. Mereka melanjutkan kehidupan mereka bersama dengan semangat yang lebih besar dari sebelumnya. Setiap hari mereka saling mendukung, bekerja keras bersama dan membantu orang lain, seperti yang Arif lakukan sejak dulu. Cinta mereka bukan tentang kekayaan atau status, tetapi tentang hati yang tulus, ketulusan, dan keberanian untuk memilih jalan yang penuh tantangan, namun penuh cinta. Begitu sederhana, namun penuh kebahagiaan. Cinta yang tidak melihat status atau latar belakang, hanya melihat hati yang saling menerima. Sebuah cerita cinta yang dimulai dari sebuah kebaikan kecil, namun tumbuh menjadi kisah hidup yang indah.